dijelaskan oleh Nirwana Ramayana, yaitu tentang pengertian obat tradisional beserta ciri-ciri. Pengertian obat tradisional. Obat-obatan ini secara tradisional menggunakan teknik kesehatan dan daya tahan tubuh, mengobati penyakit ringan serta mencegah reaksi penyakit. Yang kedua, ada jenis-jenis obat tradisional. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk sederhana, sirup, dan sayuran. Yang kedua, obat-obat berstandar adalah produk yang mengandung atau ramuan dalam berupa pendidikan, pembakaran, dan bahan mineral. Yang ketiga, ada fitofarmaka. Fitofarmaka adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan pembuluh, bahan sayuran, dan bahan mineral. Kemudian oleh Sabadiana, yaitu aturan obat tradisional. Larangan atau aturan obat tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik rahasia obat, narkotika ataupun psikotropika, hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Penggunaan obat tradisional yang tepat, kebenaran obat, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, ketepatan cara penggunaan, ketepatan menggali informasi, tidak salah digunakan, ketepatan pemilihan obat untuk penyakit tertentu. Kemudian dampak negatif obat tradisional akan digunakan dengan tidak sesuai aturan obat tradisional. Menggali informasi, tidak salah digunakan, ketepatan pemilihan obat untuk penyakit tertentu. kemudian dampak negatif obat tradisional akan digunakan dengan tidak sesuai aturan obat tradisional. Dalam perkembangannya, ada produsen yang menambahkan bahan kimia obat BKO ke dalam jamu. Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi jamu dijadikan kesempatan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab untuk menambahkan bahan kimia obat ke dalam jamu. Bahan kimia obat BKO adalah senyawa sintesis atau bahan kimia aktif yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan obat kimia atau dalam produk jadi yang digunakan pada pengobatan. Dampak negatif obat tradisional bagi kesehatan tak bisa dipungkiri bahwa minat masyarakat dalam menggunakan obat dan pengobatan tradisional dalam mencari kesembuhan akan semakin tinggi. Anggapan masyarakat tempat bahwa pengobatan tradisional lebih aman dan tidak menggunakan bahan kimia yang menyakitkan kesehatan. Namun dalam perkembangannya ada produsen yang menambahkan bahan kimia obat BKO ke dalam jamu. Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi jamu dijadikan kesempatan oleh produsen tidak bertanggung jawab untuk menambahkan bahan kimia obat ke dalam jamu POM 2006. Bahan kimia obat BKO adalah senyawa sintetis atau bahan kimia aktif yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan obat kimia atau dalam bentuk produksi jadi yang digunakan pada pengobatan. BKO dilarang terkandung dalam obat tradisional sesuai dengan Permen Nomor 07 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan satu bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkandungan obat, dua narkoba atau psikotropika, tiga hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Larangan ini bertujuan untuk menjaga konsumen dari efek-efek merugikan. Yang
yang dapat ditimbulkan dari jamu yang mengandung BKO. Walaupun peraturan tentang layanan tersebut telah dibuat pada tahun 2017, BPOM masih menemukan obat tradisional yang mengandung BKO di BPOM 2017. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan 53 produk obat tradisional, 1 suplemen kesehatan dan 18 kosmetik mengandung bahan berbahaya. Temukan kandungan bahan kimia obat BKO ini berdasarkan hasil sampling dan pengujian yang dilakukan selama periode Juli 2020 hingga September 2021. Kalau temuan obat tradisional itu kesehatan ilegal atau BKO ditemukan pada 3.382 itu suruh produksi dan distribusi dengan nilai sekitar 21,5 miliar rupiah. BKO yang sering dicampur ke dalam obat tradisional dan bahannya adalah sebagai berikut: bultazon, efek samping berasa tidak nyaman pada saluran cerna, mual, diare, kadang pendarahan dan tukak, reaksi mengandung bahan berbahaya. Temukan kandungan bahan kimia obat BKO ini berdasarkan hasil sampling dan pengujian yang dilakukan selama periode Juli 2020 hingga September 2021. Kalau temuan obat tradisional itu kesehatan ilegal atau BKO ditemukan pada 3.382 itu suruh produksi dan distribusi dengan nilai sekitar 21,5 miliar rupiah. BKO yang sering dicampur ke dalam obat tradisional dan bahannya adalah sebagai berikut: bultazon, efek samping berasa tidak nyaman pada saluran cerna, mual, diare, kadang pendarahan dan tukak, reaksi persentase terutama anion, edema dan sakit kepala, pusing, vertigo, gangguan pendengaran, fotosensitivitas dan hematuria, paroritis, stomatitis, gondong, pankreatitis, hepatitis, neuritis, gangguan penglihatan, leukopenia jarang, trombositopenia, agranulocytosis, anemia, aplastik, eritema, mudi, reuma, segelan, sindroma, Johnson, necroepidemiosis, YFL, infeksi paru-paru, antalangin, metapridon, efek samping pada pemakaian jangka panjang dapat menimbulkan agranulocytosis, dexamethasone, efek samping diabetes dan medis yang berbahaya. Jadi saya lanjut dan dapat terjadi gangguan mental, euforia dan miofek pada anak, kualitas dan menimbulkan gangguan pertumbuhan, sedangkan pada wanita hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan real anak. Dua mineral kortikoid adalah retensi natrium dan cairan serta hipokalemia. Prednison efek samping gejala saluran cerna, mual, kehidupan dispepsia, tukak kritik berkembang. Aduh, sudah. Kemudian oleh Elvira, yaitu cara mencari tahu obat tradisional yang aman bagi masyarakat. Sebagai acuan masyarakat BPOM membuat bagaimana cara memilih obat tradisional yang tepat. 1. Cek kemasan sebelum membeli. Cek dulu kemasan obat tradisional yang ada. Obat yang layak dibeli dan dikonsumsi harus memenuhi persyaratan. Kemasan dalam keadaan baik atau bersih, kemasan tidak bocor, kemasan tidak menggelembung atau penyok, kemasan tidak bergambar organ tubuh atau foto-foto pudar.
2C. Label dalam multiplayer perhatikan beberapa poin yang harus ada, seperti nama produk yang jelas, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen atau importir, nomor izin edar, komposisi produk produksi, tanggal kadaluarsa atau aturan pakai. Kemudian oleh Lisa, yaitu contoh obat tradisional yang sederhana. Cara membuat obat tradisional sederhana udah selesai, penjelasan yang mesti. Untuk sesi pertanyaan kita selesai. Dah. 1, 2, 3. Organ tubuh atau foto-foto organ. 2C. Label dalam multiplayer perhatikan beberapa poin yang harus ada, seperti nama produk yang jelas, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen atau importir, nomor izin edar, komposisi produk produksi, tanggal kadaluarsa atau aturan pakai. Kemudian oleh Lisa, yaitu contoh obat tradisional yang sederhana. Cara membuat obat tradisional sederhana udah selesai, penjelasan yang mesti. Untuk sesi pertanyaan kita selesai. Dah. 1, 2, 3. Saya perwakilan dari kelompok 3, izin mengajukan pertanyaan. Apakah ada larangan atau aturan lain selain yang sudah dijelaskan? Izin menjawab pertanyaan. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes, yaitu larangan memproduksi berbagai dan obat tradisional yang dipakai secara internasional, terus lalu larangan produksi atau distribusi obat tradisional yang digunakan sebagai obat cabai dan jenisnya yang berisi simbolisnya, larangan beredar obat tradisional yang tidak terdaftar, larangan peredaran obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung kandungan martabak, larangan obat tradisional mengandung suplemen atau artemisia folia. Kemudian larangan memproduksi dan mengedarkan obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung tumbuhan Pausilia silitaria Intre dan yang lain-lain. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Mengapa logo pada jamu berbentuk tanaman? Izin menjawab, karena jamu terbuat dari tanaman yang masih terbilang mentah dan harus diseduh oleh air dan menjadikannya jamu. Sekian dari kami, kelompok 1. Maaf jika ada kesalahan. Terima